Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, azzani wa azzakumullah, yang semoga senantiasa diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai kenikmatannya kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba', 4 pedoman pokok di dalam tauhid dan syirik. Pertemuan yang kelima. Ya, dan pembahasan hari ini kita akan membahas ucapan dari penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "I'lam arsyadakumullahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Baik. Ya, penulis menjelaskan, menerangkan kepada kita, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ilmuilah, ketahuilah, semoga Allah memberikan rusd kepada kita untuk senantiasa di dalam ketaatan kepadanya. Annal hanifiyata, sesungguhnya al-hanifiyah itu millah, agama dari Nabi Ibrahim. Dan agama Nabi Ibrahim itu anta'budallah, untuk senantiasa kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, wahdahu, satu-satunya, mengesahkan Allah, mukhlishan, dengan mengikhlaskan peribadatan kepadanya, kama qala ta'ala, seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, dan wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, mari kita bahas, mari kita kaji bersama beberapa faidah-faidah beberapa hukum-hukum, pelajaran-pelajaran yang penting yang bisa kita petik dari penjelasan beliau. Ya, yang pertama, penulis mengatakan kepada kita, i'lam arsyadakallah. I'lam, ilmuilah, ketahuilah. Ya, apa arti ilmu? Ilmu artinya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Ushul Tsalatsah, ya. Ilmu adalah idrakus syai'i ala ma huwa alaihi. Idrak, pengetahuan terhadap sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Ya, ini arti ilmu. Ya, ilmu adalah pengetahuan terhadap sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Ya, misalnya kita mengatakan Ahmad adalah orang yang berilmu agama. Artinya Ahmad itu mempunyai pengetahuan tentang ilmu agama sesuai dengan kenyataan, apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini arti ilmu. Ya. Kemudian penulis mengatakan, i'lam arsyadakallah. Ilmuilah, semoga Allah memberikan irsyad, memberikan rusd. Ya, apa arti irsyad? Semoga Allah memberikan rusd atau irsyad kepada kita. Ya, artinya al-irsyad itu al-istiqamatu ala thoriqil haq.
ya, konsisten pada jalan kebenaran. Ya, ketahuilah, semoga doa kepada kita, penulis mendoakan semoga Allah senantiasa memberikan irsyad, artinya keistiqomahan, konsisten, kita diberikan istiqomah untuk senantiasa berada di jalan kebenaran. Ya, dan seperti yang sudah kita jelaskan bahwa doa sebagai seorang guru di sini harus banyak mendoakan kepada murid-muridnya. Karena yang pertama alasannya bahwa taklim, pendidikan, pengajaran itu didasari dengan kasih sayang, didasari dengan kelembutan. Salah satu bentuk kelembutan seorang guru kepada siswa adalah dengan mendoakannya. Dengan doa itu menunjukkan keinginan kebaikan murid-muridnya dalam ketaatan. Ya, dan juga doa itu akan lebih memudahkan transfer ilmu. Seorang guru mendidik, mengajar bisa diterima, bisa dipahami, dan bisa diamalkan oleh siswa-siswanya. Salah satu caranya adalah guru banyak mendoakan para muridnya. Demikian pula orang tua kepada para putra-putrinya. Iya. Kemudian penulis mengatakan annal hanifiyata millata Ibrahim. Ya, ketahuilah sesungguhnya al-hanifiyah itu merupakan agama Ibrahim. Apa arti hanifiyah atau arti hanif? Ya, hanif artinya al-ma'ilu ila dinil mustaqim. Kecondongan mendekat kepada agama yang lurus. Yaitu arti hanif, kecondongan mendekat kepada tauhid, penyembahan kepada Allah saja, agama yang lurus. Jadi agamanya Nabi Ibrahim adalah agama tauhid yang condong dekat untuk senantiasa menyembah kepada Allah saja dan menjauh dari kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah. Ini arti hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim. Ya. Naam, anta abudallaha wahdah. Kemudian penulis mengatakan hanifiyah adalah anta abudallaha wahdah. Kita berusaha beribadah kepada Allah dengan mengesakannya. Ya, apa arti ibadah? Kita beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, mengesakan peribadatan kepada Allah. Ibadah artinya secara bahasa atau secara etimologi berasal dari kata ad-dhul wal khudhu, ketundukan dan perendahan. Ya, jadi kita beribadah kepada Allah itu artinya kita merendahkan diri. Kita menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala bentuk ibadah itu sebagai bentuk perwujudan ketundukan, perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali dhahirah wal batinah. Ya, ismun jami'un, segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan secara lahir maupun batin. Ini ibadah. Jadi ibadah itu luas. Bukan hanya sekedar sholat, atau puasa, atau zakat, haji, tidak. Tapi ibadah kepada Allah itu segala bentuk ketundukan kita kepada Allah. Ya, segala bentuk ucapan kita, perbuatan kita yang dicintai, yang diridhoi Allah. Ya, segala ucapan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu ibadah. Ya, ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Ubudiyah. Ya, sehingga ibadah itu cakupannya luas sekali. Ibadah ini yang pertama berupa ucapan, yang kedua berupa perbuatan. Kemudian ucapan ini terbagi dua, ucapan yang batin dan ucapan yang lahir. Ucapan batin itu apa? Akidah, i'tiqad, keyakinan yang ada dalam hati kita, keyakinan Allah
itu pencipta, keyakinan Allah itu penguasa alam semesta, keyakinan Allah itu pengatur, keyakinan Allah itu pemberi rezeki kepada kita, keyakinan akidah kita terhadap Allah, keyakinan kita kepada malaikat, keyakinan kita kepada kitab-kitab suci, keyakinan kita kepada para nabi dan rasul, kepada hari akhir, kepada takdir, ya, akidah, i'tiqad itu merupakan ibadah yang berupa ucapan batin, ucapan hati kita. Kemudian ada ucapan yang berupa lahir, ya, seperti zikir, subhanallah, alhamdulillah. Kita membaca Al-Quran, ini juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa ibadah ucapan secara lahir terdengar. Kemudian juga ibadah berupa perbuatan, ini pun terbagi dua. Ibadah perbuatan batin seperti rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah, khauf, rasa takut kepada Allah, ar-roja, mengharap kepada Allah, tawakal, berserah diri kepada Allah. Ya, ini merupakan ibadah perbuatan batin. Kemudian juga ada ibadah perbuatan lahir seperti sholat, puasa, haji, zakat. Ini ibadah yang berupa perbuatan lahiriah. Ya, dan kebanyakan orang hanya memahami bahwa ibadah itu hanya sekedar perbuatan lahir seperti sholat, puasa tadi. Sedangkan yang benar ibadah itu sangat luas, bisa ibadah-ibadah batin ini bahkan juga sangat utama, ibadah hati kita yang harus dilihat, kita koreksi, kita perbaiki, keikhlasan kepada Allah, ya, kecintaan kepada Allah, akidah kepada Allah. Ini bahkan dasar pokok dari ibadah adalah ibadah hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya, Allah melihat kepada hati kita yang pertama, kemudian amal kita. Ya. Kemudian syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Ikhlas artinya niat, tujuan utama adalah mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ikhlas, ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah, ibadah hanya kita berikan kepada Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Itu namanya menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Ini tidak boleh. Ibadah harus ikhlas, hanya kepada Allah dan niat tujuan mencari pahala dari Allah. Kemudian mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, seseorang yang beramal tanpa diiringi keikhlasan dan kesesuaian dengan petunjuk Nabi, itu seperti seorang musafir yang memenuhi tas perbekalannya dengan batu, memberatkannya dan tidak memberi manfaat baginya. Seseorang ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin infak, sedekah, tapi tanpa ikhlas, tanpa mencocoki sunnah, mengikuti sunnah Nabi, itu seperti musafir yang memenuhi tasnya dengan batu. Jadi hanya memberatkan, tapi tidak bermanfaat apa yang dia lakukan. Dia capek-capek sholat, dia capek-capek membayar zakat, sudah dikeluarkan, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya di dunia. Sholatnya tidak berpengaruh terhadap kehidupannya, dan di akhirat nanti tidak ada manfaat pahala kalau ibadah itu tanpa keikhlasan dan tanpa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian yang terakhir, inti dari pembahasan kita tadi bahwa penulis itu ingin menerangkan agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Seperti yang Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-67, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi atau Nasrani, tapi Ibrahim adalah seorang yang hanif, yang ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, muslim yang senantiasa tunduk kepada Allah,
dan juga tidaklah Ibrahim itu termasuk orang musyrik. Ya, karena apa? Karena orang Yahudi mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, tapi tidak benar. Karena orang Yahudi tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Mereka ibadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Mengangkat Uzair sebagai anak Allah, memberikan ibadah kepada Uzair yang dianggap sebagai anak Allah. Begitu pula Nasrani, Kristen, mengangkat Isa alaihissalam sebagai anak Allah, ibadah kepada Allah, tapi juga kepada Isa yang dianggap anak Allah. Ini adalah tidak sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Yang sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim adalah ikhlas, hanya kepada Allah kita memberikan ibadah, tidak boleh kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.